Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puja puji dan syukur hanya layak kita persembahkan kepada Allah yang telah menciptakan kita dalam bentuk yang sangat sempurna. Maka dah khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian meletakkan kita di tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kita junjung kita yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mempergunakan nikmat kesempurnaan bentuk tubuh kita ini, nikmat mata, nikmat mulut, nikmat hidung, dan segala macamnya, dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita gunakan lidah untuk berzikir kepada Allah, kita gunakan mata untuk ditundukkan, dan gunakan telinga untuk mendengar panggilan azannya Allah. Pada soal nomor 8, misalkan kita mempunyai sekumpulan kartu yang masing-masing bertuliskan satu huruf hijaiyah tertentu. Terdapat 4 kantong yang berisikan kartu-kartu tersebut. Kantong pertama berisikan kartu-kartu yang masing-masing bertuliskan huruf pada hukum bacaan alif lam syamsiah. Kantong kedua berisikan kartu-kartu yang masing-masing bertuliskan huruf pada hukum bacaan qalqalah. Kantong ketiga berisikan kartu yang masing-masing bertuliskan huruf pada hukum bacaan ikhfa hakiki. Kantong keempat berisikan kartu-kartu yang masing-masing bertuliskan huruf pada hukum bacaan izhar safawi. Misalkan ada ek kartu yang terdapat di semua kantong. Dari tiap kantong diambil sebanyak ek kartu secara acak. Peluang terambil kartu-kartu yang sama dari tiap kantong tersebut adalah: untuk mengerjakan soal ini tentu kita harus mengetahui dulu apa itu alif lam syamsiah, apa itu qalqalah, apa itu ikhfa hakiki, dan apa itu izhar safawi. Kemudian dari keempat hukum bacaan ini kita harus mengetahui apa saja huruf-huruf di dalam hukum-hukum tersebut. Nah, dari keempat hukum tersebut berapa huruf yang sama? Nah, inilah nanti yang disebut dengan ek. Misalkan kalau ada 2, misalkan ada 2 kartu yang terdapat di kantong. Kalau ada 3, ada 3 kartu. Sebanyak 3 kartu secara acak. Nanti kita akan pelajari berapa nilai ek ini. Berapa banyak kartu yang sama dari hukum bacaan alif lam syamsiah, qalqalah, ikhfa hakiki, dan izhar safawi. Kita tahu bahwasanya pada bacaan huruf alif lam syamsiah itu adalah 14 huruf. Qalqalah ada 5, huruf ikhfa hakiki ada 15, sedangkan huruf izhar safawi ada 26. Ingat, pertanyaan kita adalah peluang terambil kartu-kartu yang sama dari keempat kantong tersebut. Nah, berarti kita mencari dari hukum-hukum yang 4 ini, mana kartu yang hurufnya sama. Kita akan coba membahas dulu apa itu alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah ini generalnya adalah hukum bacaan alif lam, itu ada 2. Yang pertama alif lam qamariyah, yang kedua alif lam syamsiah. Alif lam qamariyah itu dibaca dengan jelas. Sebagai contoh, Rabbil alamin, maka lamnya kita baca dengan jelas. Atau fil ard, lamnya dibaca dengan jelas. Nah, untuk alif lam qamariyah ini huruf bacaannya ada alif, hamzah, ba, ghain, ha, jim, dan seterusnya. Sedangkan alif lam syamsiah itu kita membaca dengan cara dilebur. Sebagai contoh, yaumiddin, alif lamnya tidak kita baca. Nah, hurufnya ada 14 huruf. Selanjutnya, qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul. Hurufnya ada 5. Biasanya kita menyebut atau menghafalnya ba, ju, di, to, ko. Hurufnya ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dan dal.
baju di toko. Selanjutnya, ikhfa. Ikhfa hakiki, hurufnya ada 15, yaitu ta, fa, jim, dal, zal, zai, shin, shin, sod, dot, rozo, kaf, fa, ka. Kemudian, izhar safawi. Izhar safawi banyak hurufnya ada 26, yaitu selain ba dan huruf mim. Maka kalau kita lihat, karena kita diminta mencari kartu yang sama dari keempat kantong. Anggaplah ini kantong pertama, kantong kedua, kantong ketiga, kantong keempat. Kita mencari mana kartu yang sama. Kalau kartu yang sama, yang pertama adalah huruf dal. Di sini ada dal, di sini juga ada dal, di sini juga ada dal, di sini juga ada dal. Kemudian mana lagi yang sama, yaitu huruf to. Di sini ada huruf to, di sini juga ada huruf to, di sini ada juga huruf to, dan di sini juga ada huruf to. Kenapa kita banyak dari qalqalah? Karena huruf qalqalah ini lebih sedikit dibanding huruf-huruf yang lain. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kartu-kartu yang sama dari keempat kantong tersebut adalah huruf dal dan huruf to. Untuk yang lainnya tidak ada. Seperti ini misalnya huruf ba, di sini ba-nya tidak ada. Kemudian misalnya huruf jim, di sini huruf jim juga tidak ada. Kemudian huruf qaf, kalau kita lihat, nah di sini juga tidak ada. Jadi kita masuk pada pembahasan soal. Jadi kita tarik kesimpulan tadi adalah huruf yang sama ada 2, maka peluang terambil kartu-kartu yang sama dari keempat kantong tersebut adalah, berarti dari 14 kartu yang ada pada kantong alif lam samsiah itu kita mengambilnya 2. Maka ini adalah kombinasi karena pengambilnya sama. Maka tentu jadinya 14C2. Kemudian dari 2 kartu dal dan to itu kita berusaha mengambil keduanya, berarti dari 2 kartu diambil 2, maka 2C2. Kemudian lanjut kita kepada kantong qalqalah. Berarti dari 5 kartu diambil 2 kartu, nah berarti ini 5C2. Kemudian dari 2C2. Ini juga sama, dari 2 kartu diambil 2. Kemudian pada huruf izhar ikhfa hakiki itu ada 15, berarti 15C2. Kemudian izhar safawi kita lanjutkan, tentu 2C2 dari 2 kartu diambil 2. Banyak huruf izhar ada 26, diambil 2. Nah, maka ini adalah teori pencacahan. Maka ini ketika kita selesaikan 2C2 itu hasilnya adalah 1. Ini 1, 1, 1. Maka kita cukup mencari 14C2. Berarti 14 kali 13 kali 12 faktorial per 12 faktorial dikali dengan 2 faktorial. 14 kurang 2 adalah 12, 2 faktorial. Nah, begitupun yang ini 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Kemudian yang ini 15 kurang 2 adalah 13 faktorial, 2 faktorial. 26 kurang 2 adalah 23 faktorial kali dengan 2 faktorial. Maka kita coret 12 faktorial dibagi dengan 12 faktorial ini habis. Ini dan ini juga habis, ini dengan ini juga habis. Kemudian ini dengan ini juga habis. Kemudian sehingga tinggal adalah 14 kali 13 per 2 faktorial, 5 kali 4 dibagi 2 faktorial, 15 kali 14 bagi 2 faktorial, 26 kali 25 dibagi dengan 2 faktorial. Kemudian 14 bagi 2 hasilnya adalah 7, 4 bagi 2 adalah 2, 14 bagi 2 adalah 2, 14 bagi 2 adalah 7. Nah, kemudian 26 dibagi 2 adalah 13. Maka ini kita kalikan, maka hasilnya adalah 1 per, jawabannya adalah A. 1 per 31.053.750 peluangnya. Selanjutnya adalah soal nomor 9. Pada soal nomor 9 ini 3 lingkaran A, B, dan C masing-masing berdiameter A cm. Dengan A adalah nomor urut surat Al-Jasiyah pada Al-Quran. Kemudian 3 lingkaran tersebut digambarkan sedemikian sehingga bersinggungan seperti pada gambar di bawah ini. Jika ABC adalah segitiga siku-siku, maka panjang BD adalah, ini ditanya adalah berapa panjang dari B ke D. Kemudian A, B, C ini adalah segitiga siku-siku.
Maka kalau kita gambarkan, maka gambarnya lebih kurang seperti ini. Di sini A, di sini B, di sini C. Nah, di sini nanti yang ditanya berapa panjang B, C, D. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya A adalah nomor urut surat Al-Jasiyah pada Al-Quran. Pada Al-Quran, nomor urut surat Al-Jasiyah adalah 45. Maka tentu panjang dari B ke C ini panjangnya adalah 45. Kenapa 45? Karena diameternya katanya adalah A, berarti dari sini ke sini adalah A. Itu ini adalah panjangnya, ini ke sini adalah setengah A, ini ke sini juga setengah A. Maka kalau kita gabung tentu dia menjadi A. Ini ke sini juga sama, ini setengah A, ini setengah A, maka jadinya adalah A. Maka panjang dari sini ke sini adalah 45, ini ke sini juga 45. Karena di sini dikatakan adalah sudutnya adalah siku-siku, tentu besar sudut yang di sini dan di sini juga 45 derajat. Kenapa? Karena ini sama kaki. Karena panjang ini ke sini dan ini ke sini sama, tentu besar sudut ini dan sudut ini juga sama. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, karena dia membentuk sudut 45 derajat, berarti kita ambil BEC ini, kita pindahkan BEC, kita pindahkan. Maka perbandingannya adalah 1:1:45. Karena di sini adalah sudut 45 derajat. Maka dapat kita tarik kesimpulan, panjang BE berbanding dengan panjang BC itu sama dengan 1 berbanding akar 2. 1 berbanding akar 2. Maka karena diketahui panjang BC adalah 45, maka kita tinggal memasukkan nilai BC ini, 45. Maka panjang EB sama dengan tentu 45 dikali dengan 1 per akar 2 atau 4/5 akar 2 per 2. Selanjutnya ditanyakan berapa panjang BKD. Maka panjang B ke D itu adalah panjang B ke E ditambah dengan panjang E ke D. Maka panjang BE seperti yang telah kita dapatkan panjangnya adalah 25/2 akar 2. Sedangkan panjang ED ini panjangnya adalah 45/2. Nah, tadi ini kita bagi 2. Di sini ada per 2. Di sini ada per 2. Berarti sehingga jadinya ketika kita sederhanakan ini menjadi 4/5 akar 2, 45/2 dikali dengan akar 2 ditambah dengan 1. Kenapa ditambah 1? Ingat di sini ada per 2. Kesalahan ketikan, karena panjang dari sini ke sini adalah setengah dari diameter. Berarti kan di sini panjang adalah 45/2. Terima kasih. Bertawakal kepada Allah. Jangan lupa mendirikan salat. Berbanyaklah salat. Karena salat adalah amalan pertama nantinya yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.